سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق ذكره ومقداره العظيم. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang kita berharap mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah berkati hadzal majlis mubarak, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anugerahkan buat kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Sulam Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin bila anba. Faslun fi wujub mura'atil halal wal haram wa fil muamalati wal ankihati. Ini adalah sebuah fasal fi wujubi mura'atil halal, di dalam kewajiban memperhatikan yang halal dan yang haram di dalam muamalah, wal ankihati, dan juga di dalam akad pernikahan. Nah, kita hidup di dunia bermasyarakat butuh yang namanya muamalah, dan muamalah kita dengan manusia yang lain diatur oleh syariat, baik muamalah yang berupa jual beli dan lain sebagainya. Dikatakan faqala al-musannif yajibu ala kulli muslimin mukallafin, wajib atas setiap orang muslim mukallaf, orang Islam mukallaf yang sudah balik dan berakal. Wajib apa? Alla yadkhula fi syai'in, untuk dia tidak masuk fi syai'in, di dalam suatu perbuatan, pekerjaan, hatta ya'lam, sehingga ia mengetahui ma ahallallahu ta'ala minhu, apa-apa yang Allah halalkan darinya, wa ma harrama, dan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi sebelum kita masuk kepada sesuatu perbuatan, pekerjaan, syariat mengatakan kudu mesti kita tahu dulu, ya, apa yang Allah halalkan di dalamnya dan apa yang Allah haramkan di dalamnya. Dalam jual beli begitu, terjun kepada tijarah perdagangan, harus kita mempelajari apa yang dihalalkan di dalamnya dan apa yang diharamkan di dalamnya. Karena Allah Ta'ala subhanahu ta'abbadana bi asya' fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita, memerintahkan kepada kita dengan beberapa perkara yang mesti, yang harus min mura'ati, memperhatikan ma ta'abbadana bihi, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dari yang halal juga dari yang haram. Wa qad ahalla al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan akan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Wa qad qayyada syar'u hadzal bai' bi'alati at-ta'rif bi quyud wa syurut wa arkan, dan telah menetapkan oleh syariat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sahibu syariat, dengan alat ta'rif, pemberitahuan dalam Al-Quran, bi quyud wa syurut wa arkan,
Dalam jual beli ada yang namanya rukunnya, ada yang namanya syarat-syarat sahnya. La budda min mura'atiha, yang harus untuk diperhatikan. Yang harus untuk diperhatikan. Di sini sedikit disinggung tentang babul muamalah, bab muamalah dari jual beli perdagangan dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui sebelumnya kita harus memahami definisi daripada jual beli. Definisi daripada jual beli. Al-bay' secara bahasa adalah mughabalatu syai'in bi syai'in. Jual beli itu secara bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu secara bahasa, nukar sesuatu dengan sesuatu. Apa aja tuh? Apa aja yang ditukar? Itu secara bahasa umum. Tapi yang dimaksud secara syar'an, jual beli secara syar'an, istilah syariat adalah mughabalatu syai'in, menukar sesuatu yang berupa harta dengan sesuatu tufidu milkal ain, yang menyebabkan memiliki itu benda, au manfaatin ala ta'bid, atau manfaat secara selama-lamanya. Jadi secara syariat jual beli itu definisinya adalah menukar sesuatu, ya. Sesuatu di sini maksudnya adalah harta, dan harta dalam syariat adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai, dan juga sesuatu yang halal, bukan yang najis. Kalau sesuatu yang najis menurut timbangan syariat itu bukan harta namanya. Itu bukan harta, maka nggak sah diperjualbelikan. Makanya barang yang dijual disyaratkan kaunuhu tahiran, adalah barang yang suci. Kaunuhu nafi'an, barang yang bermanfaat. Ini timbangan daripada syariat. Artinya apa? Kalau yang diperjualbelikan barang yang najis, kagak sah. Makanya misalnya kan jual beli pupuk dibahas sama ulama tuh. Ya, pupuk itu asalnya kebanyakan dari najis, kotoran hewan begitu. Campur aduk sama apa tahu dah. Ya, hukumnya najis. Kalau dengan sigat jual beli, saya jual, saya beli, maka enggak sah. Karena timbangan syariat jual beli harus sesuatu yang suci. Makanya kalau kita pakai sigat jual beli sesuatu seperti khamar yang haram, yang najis, atau pupuk dan lain sebagainya, ini timbangan syariat enggak sah. Nah, maka jangan memakai sigat jual beli. Dikatakan istilahnya adalah raf'ul yad, mengangkat kekuasaan. Saya pindahkan kekuasaan saya buat kamu di situ dengan harga senilai sekian. Jadi jangan pakai sigat jual beli. Kemudian yang diperjualbelikan sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi manfaat menurut timbangan syariat, bukan kita. Makanya jual beli alatul malahi, alat-alat yang membuat lalai gagak sah, yang membuat kita lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jual belinya gagak sah. Kenapa? Karena timbangan syariat itu kagak bermanfaat, enggak bermanfaat. Seperti apa? Alat-alat musik itu timbangan syariat itu gagak sah. Ya, walaupun buat kita main manfaat. Nah, ini manfaat tidak manfaatnya ini timbangannya menurut syariat. Termasuk alatul balahi yang membuat orang lalai. Termasuk sesuatu yang manfaat itu yang bisa kita manfaatkan bernilai. Maka enggak sah jual beli sesuatu yang tidak bernilai, seperti kahabbatir rus, yang dijual sama orang beras 3 biji doang. 3 biji kira-kira manfaat gitu? Agak manfaat, walaupun halal, nggak sah jual belinya di situ. Juga kalau ada yang mau beli juga, ya. Kecuali berasnya dari emas, mau mungkin. Ya. Kalau dari emas banyak yang mau, insya Allah. Nah, itu nggak bermanfaat. Ingat, manfaat tidak manfaat menurut timbangan syariat.
Lanjutkan. Fa'ala man arada al-bait'. Maka wajib bagi orang yang ingin melakukan jual beli wa syira'a, ingin menjual dan ingin membeli, ayyata'allama dzalik, untuk dia belajar akan hal itu. Jadi wajib setiap kita terjun pada satu hukum, satu pekerjaan, maka harus kita mempelajari hukum Allah yang ada di dalamnya. Oh, Anda pengen jual beli nih, tijarah, ya wajib baginya mempelajari hukum berdagang di dalamnya. Tujuannya apa? Biar enggak jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib al-barkur dikatakan. Tujuannya kenapa? Wa illa akala riba syara'an aba. Kalau dia enggak belajar, terjun kepada tijarah perdagangan, enggak mempelajari hukum-hukum berdagang yang betul dalam syariat Islam, maka akan menyebabkan dia makan sesuatu yang haram, riba, mau tidak mau. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq, pedagang yang jujur, kata Nabi, yuhsyaru yaumal qiyamah, akan dikumpulkan, akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ma'as-siddiqin wa syuhada, bersama para siddiqin wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Itu pedagang apa aja? Dagang cilok misalnya, dagang apa aja deh, asal dia jujur benar dagangnya, dijadikan sama Rasulullah ma'as-siddiqin wa syuhada, dikumpulkan bersama as-siddiqin, para aulia Allah, dan orang-orang yang mati syahid nanti fi yaumil qiyamah, dalam golongan zumratihim, kelompok mereka. Ini istimewa. Ya. Ini pedagang apa aja, walaupun dagang kecil. Karena tijarah ini termasuk amal yang baik. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau berdagang. Ya, kita dagang ittiba'an bin Nabi, ikutin Nabi gak apa-apa. Walaupun dagangannya beda. Ya. Walaupun dagangannya beda. Apa ittiba'an bin Nabi SAW, yahsulul thawab, akan mendapatkan pahala di situ. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, minal dzunubun, dari dosa-dosa ada dosa la yukaffiruha ilal ham, atau la yakfuru ilal ham, tidak dapat terhapus itu dosa, melainkan kesumpekan fi talabil ma'isyah, di dalam mencari penghidupan, dalam bekerja. Orang kan kalau kerja puyeng nggak kan ada. Oh iya, kata Nabi Muhammad, ada dosa-dosa yang mana tuh dosa kagak kehapus, melainkan dengan kesumpekan dia, capeknya dia dalam mencari penghidupan buat keluarga. Itu luar biasa. Pokoknya capeknya, lelahnya kita kerja, udah ikhlas aja, bawa enak. Ini pelemburan dosa buat kita. Karena Nabi Muhammad bilang ada dosa yang kagak bisa kehapus, melainkan dengan tadi deh, capeknya dia, sumpahnya dia dalam mencari penghidupan yang halal buat keluarga. Ini luar biasa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man talaba dunya halalan, siapa orang yang mencari dunia yang halal, mencari penghidupan, ta'affufan 'anil mas'alah, mencari penghidupan yang halal biar dia kagak minta-minta sama orang. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wasa'yan 'ala iyali, dan berusaha untuk menggembirakan keluarganya. Dia berusaha, dia kerja biar apa? Biar gak minta-minta sama orang. Jaga muru'ah, dan berusaha untuk menggembirakan keluarga. Wa ta'attufan 'ala jarih, untuk berlemah lembut kepada tetangganya. Artinya apa? Dapat rezeki, niat membantu tetangga, begitu. Ini yang seperti itu kata Rasulullah, laqi Allah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Nanti dia berjumpa dengan Allah, tentu dengan kematian. Wa wajhuhu, dan wajahnya bagaikan seperti bulan purnama. Walaupun bukan ulama biasa misalnya, biar mencari penghidupan, thalabul ma'isyah, buat keluarganya diniatin, biar enggak minta-minta sama orang, biar menggembirakan, menyenangkan
niatkan juga kalau ada lebih pengen bantu tetangga. Niat kayak begitu kata Nabi Muhammad dan dilaksanakan sama dia, nanti lagi Allah dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu bil maut dengan kematian, wajahnya kal ghamam lailatul badar, bagaikan seperti bulan purnama. Itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jadi itu majal dalam agama Islam itu mencari amal soleh pahala itu turut kafirah, jalan banyak luar biasa. Bukan hanya sekedar kita sholat, ya, kita zikir dan lain sebagainya. Ini keringat kita pakai nih, bolak balik, ya, kelilingan sampai sehari hampir 300 km, ya, ojek muter-muter, kan jauh banget ya, 300 km sehari, bayangin, ya. Ini luar biasa capek, cuma dengan syarat sholat dia sholat, kata nipu orang baik sama orang itu yang begitu, diniatin apa? Biar nggak minta-minta sama orang, kan tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Diniatin buat gembirain, senangin keluarga. Kalau ada lebih diniatkan untuk membantu tetangga dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu bisa menyaingi bahkan melebihi pahala orang yang sekedar hanya sholat itikaf ada di masjid. Jadi kurikotnya ini hitungannya ganjaran pahala inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaikum bitijarah. Ini hadis tentang keutamaan berdagang. Hendaknya kalian berdagang. Nah, tadi itu berdagang itu yang bukan mesti dalam artian kita punya buka toko begitu. Pokoknya apa aja yang kecil-kecil lah. Ente bisa jual dikit, bisa ente jual nggak jadi masalah. Diniatkan tijarah untuk berdagang, walaupun untung nggak arti gede-gede di situ. Ini yang pertama ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan alaikum bitijarah, hendaknya kalian berdagang. Fa inna fiha tis'ata a'syari rizq. Karena dalam perdagangan itu ada 9 dari 1/10-nya rezeki gitu tadi. Kalau dari 190-nya dapat di situ. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang yang berdagang otomatis dia keluar, ya, banyak ketemu orang, relasi ketemu banyak, rezeki di mana-mana mungkin bisa, benar. Nah, kita ambil contohnya, Yasin terkenal di mana-mana, betul. Bagi-bagi orang pada datang ke rumah dia, masya Allah, kenal sama orang dan lain sebagainya, iya, bisa senyum sama orang tuh pahala juga, lain sama pembeli dan lain sebagainya, itu nikmat. Nah, wa madaka illa li ajli ma yalghahu min mujahadati nafsi wa hawahu. Wa madaka, dan tidaklah seperti itu. Maksudnya apa? Dikumpulkan sama sedikit, sama siapa lagi? Syuhada. Melainkan apa yang dia dapati min mujahadati nafsi, harus berjuang melawan hawa nafsu wa hawa, dan keinginan yang enggak baik, wa dhahriha, dan menentang hawa nafsu, ala ijra'il hudud, atas menjalankan akad-akad, ala ma amarallah, di atas apa yang Allah perintahkan. Iya, tetap dagangnya benar, gak mau nipu orang. Kan kadang-kadang kita ngomong dikit, nipu untung gede tuh. Iya, benar bisa tuh. Iya, nipu dikit bisa gede untungnya. Ini asli, barang gak asli. Iya, bedanya kan jauh 1 juta. Iya, apa ente aneh kasih, bangsa gak kasih. Lo ngipul itu padahal. Kadang-kadang bahasa yang begitu yang kita anggap biasa, hati-hati. Kalau penipuan itu bahaya, ya, bisa menggugurkan berkah dagangan kita, ini terhapus. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bilang, hadis yang kemarin yang kita baca, rahimallah imra'an samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Semoga Allah merahmati seseorang yang menggampangkan dalam menjual, menggampangkan dalam membeli. Jadi ada adabnya masing-masing tuh. Pedagang gampangin orang yang beli juga nggak nyusahin pedagang. Jadi sama-sama dapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimallah imra'an, kata Nabi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memudahkan dalam berdagang dan memudahkan dalam membeli. Jadi ada adab masing-masing di situ. Kemudian wa illa fala yakhfa ma tawa'ada Allah man ta'addal hudud. Kalau enggak demikian, melanggar apa yang Allah perintahkan, enggak sabar atasnya. Ya,
apa yang Allah ancam. Man ta'addal hudud, bagi orang yang melampaui daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang riba tetap dimakan nama dia, pelanggar, dusta. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis juga pernah mengatakan at-tujjar humul fujar. Sahabat bingung tuh, para pedagang adalah orang-orang yang berdosa. Bingung nggak? Sahabat bilang, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Naam, kata Nabi Muhammad. Pedagang yang dikatakan fujar di sini apa? Mereka bersumpah atas nama Allah, fayakdzib, dusta. Allah ini orang yang kasih main di luar. Allah ini bilang demi Allah ini asli barangnya. Nah, ini yang namanya pedagang yang durjana, fujar yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya at-tujar, pedagang al-amin yang amanah, ya, ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin, dikumpulkan dengan orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh. Nah, begitu. Nah, inna baqiyatul 'uqud min al-ijarah wal qirat wal rahan wal wakalah wal wadi'ah wal 'ariyah wal syarikah wal musabah wa ghairiha kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Jadi dikatakan apa? Kemudian dari sisa-sisa akad-akad jual beli yang lainnya, seperti ada ijarah, penyewaan, al-qirat, orang punya modal cuma dia nggak bisa ngembangin hartanya, akhirnya menyerahkan kepada orang lain, hasilnya bagi sama sesuai perjanjian, qirat namanya. Ada yang namanya muamalah rohan, penggadaian yang dibenarkan dalam Islam, sifatnya hanya membantu aja. Sifatnya hanya membantu, bukan ngambil keuntungan dari orang yang kita pinjamkan sesuatu. Itu riba namanya. Jadi hakikat rahan dalam Islam untuk menjamin. Tujuannya apa? Biar orang yang pinjemin duit aman. Apalagi zaman sekarang, ya. Kalau jaminan KTP jangan mau itu ya. KTP doang buat apa? Dikabur KTP buat apa? Ya. Ini jaminan ini penting apa? Buat menjaga harta orang yang meminjamkan. Contohnya begini, Fulan bin Fulan minjem duit A, minjem duit sama B. Berapa? Minjem 1 juta misalnya. Ya. Dengan nanti insya Allah bulan depan diganti. Di zaman sekarang kan banyak yang ngibul ya. Minjemnya masya Allah maksa, udah gantinya susah. Kawuran mulu dia. Itu yang minjem sama dia. Kembali. Yang B mau minjemin dah, cuma butuh yang namanya jaminan. Betul? Jaminannya apaan? Ya. Nah, jaminannya sepeda gua dah. Sepeda gua taruh rumah lu dah. Tapi ya, kata. Oh, kemudian udah jatuh tempo sebulan. Ya, ditagih duitnya mana? Utang mente. Gua belum punya duitnya dibilang. Belum ada duit. Ya, seyogianya bagi yang meminjamkan dalam Islam memberikan kembali tipu. Ya, banabiratu ila maisarah. Nah, itu memberikan tipu bisa menjadi wajib kalau yang minjem benar-benar memang tidak mampu untuk mengganti bibayinatin dengan bukti. Didatangkan bukti benar-benar kagak ada. Ya udah, wajib kita tangguhkan di situ. Nggak boleh nuntut, nggak boleh apa? Nuntut. Ya. Nah, apalagi kalau kita bebasin, masya Allah, pahala besar luar biasa. Apa yang jatuh tempo? Setelah itu udah gimana nih? Ini jaminannya kita jual aja dah. Akhirnya yang punya sepeda setuju, ya udah jual aja dah. Dijual lah. Ke sana ke pasar rumput, ya. Ya pasar rumput sepeda. Masuk jual mana lagi? Jualnya berapa? Dapat 2 juta. Sepedanya keren juga berarti. Dapat berapa? 2 juta. Utangnya berapa tuh? Juta, ambil 1 juta. Yang 1 juta kasih kepada yang punya sepeda. Itu dalam Islam begitu, nggak ngambil keuntungan, sifatnya ta'awun, hanya menolong, cuma jaminan biar dia kagak bohong ntar. Cuma KTP doang, dia apa gimana? KTP buat apa? Iya, repot jadinya. Itu. Kalau misalnya dari pinjamannya itu yang sekarang ini, ya pegadaian itu dengan apa namanya, bunga namanya, pinjamnya 1 juta gantinya lah, itu riba namanya.
Ya, jangan, orang kita jangan. Bukan memecahkan masalah, membuat nambah masalah. Masalah sama Allah ada masalah. Bukan berkah harta kita. Jadi haram yang kita makan. Mau begitu? Mau bilang jangan sabar. Sabar dengan keadaan. Dari dulu nggak ada yang makan batu, ada makan batu. Loh, kita ini gak sabaran. Ya, tetap ikhtiar berusaha. Nufawwidul amr ila Allah. Kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabru jamil dikatakan. Oh, sabar berat, memang ngomong sih enak ya. Nah, tapi memang mesti begitu. Karena dunia begitu, ada yang dapat nikmat, ada yang dapat ujian, dan semuanya baik. Oh, semuanya apa? Baik, tergantung kita yang menyikapi. Sering hadisnya Al-Fakir sampaikan di bisyarah buat kabar gembira buat kita umat Nabi Muhammad. Nabi SAW beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min." Kata Nabi Muhammad, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin. Semua urusan orang mukmin itu adalah baik, dikasih pahala oleh Allah. Enggak ada kecuali hanya buat orang mukmin saja, kata Nabi. Apa? Yang pertama, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin kalau dapat nikmat dia bersyukur. Ucapin alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Dengan dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka bersyukur baik baginya. Dapat pahala, rezekinya ditambah. Wa in asabathu dharra. Orang mukmin kalau ditimpa musibah, susah keadaannya, ada masalah, sabar, dia sabar, fakana khairan lahu, maka sabar adalah baik baginya, diganjar pahala oleh Allah. Makanya Nabi bilang, aku heran urusan orang mukmin semuanya baik, berganjar pahala, tinggal kita nyikapinya. Dapat nikmat, alhamdulillah bersyukur. Dapat ujian, dapat masalah, kita sabar, dapat pahala. Kan semuanya pahala gitu. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian wal wakalah, wal wadi'ah titipan, wal ariyah ini pinjaman, wal syarikah kerjasama syarikah, wal musaqah dalam pengairan kurma dan anggur, ada babnya. Wa ghairiha, dan selain itu kadzalik la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Ini disebutkan dalam kitabul buyut ya. Bab B, jual beli, dalam babnya sudah disebutkan dan harus diperhatikan syarat-syarat dan rukunnya. Nah, wa aqdun nikah, dan juga akad nikah yahtaj ila mazid ihtiyat, butuh kepada lebih hati-hati. Dalam akad nikah itu hati-hati lebih besar lagi dibanding yang lain. Wa tasabbutin, ya, lebih daripada hati-hati, wa tasabbut, dan dimantapkan, diyakinkan. Kenapa? Hadaran mimma yatarattabu ala fadli dzalik. Karena khawatir bisa menyebabkan enggak sah. Bisa menyebabkan nikahnya kagak sah. Salafun saleh begitu. Dalam akad nikah mereka ini perhatian. Makanya ihdar jam'in minas salihin, dihadirkan banyak orang-orang soleh, para ulama. Tujuannya apa? Biar meyakini ini akadnya sah kagak gitu. Nah, banyak yang belum paham, yang satu belum paham. Sah, ya dia belum paham. Omongannya dia belum paham juga. Ini hati-hati nih. Dalam pernikahan ada rukunnya, betul. Rukun pernikahan. Yang pertama apa? Apa lu pada kawin semua nih? Belum. Lupa. Hah? Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama apa? Hah? Punya duit. Belum punya duit. Rukun nikah ada berapa nih? 5. Yang pertama pengantin laki, pengantin perempuan. Kalau ada pengantin bukan siapa itu? Syahadat dulu. Yang kedua wali dalam pernikahan. Ya, wali ada tartibnya, bapak pertama. Bapak enggak ada, kakek. Kakek enggak ada, bapaknya kakek kalau ada.
Ya, kalau nggak ada terus saudara. Saudaranya pengantin perempuan ya, baik kakak maupun adik. Nggak ada ponakan, anaknya saudara yang lagi tuh. Nggak ada paman nggak ada, anaknya pak, seterusnya begitu. Itu tertib hukumnya wajib di situ. Ya, jangan sembarangan dalam akad nikah. Kemudian apa? 2 orang saksi. Minimal tuh saksi 2 orang. Kemudian apa lagi? Silat, ijab dan kabul. Nah, ini rukun-rukun dalam pernikahan penting diperhatikan. Jangan sampai dalam pernikahan kita ini gagal. Kemudian di antara syaratnya wali apa? Orang Islam yang sudah balik, orang yang adil, bukan orang yang fasik. Nah, hati-hati. Jadi kalau ingin melakukan akad nikah pernikahan putrinya, besok nikahin anaknya yang perempuan, malamnya maksiat. Ya, malamnya Pak? Maksiat, masih masa lagi gitu. Alhamdulillah. Jangan. Kalau dihukumi nanti walinya orang yang fasik, maka pernikahannya tidak sah, tercabut hak kewaliannya. Karena seorang wali ayyakuna adilan, seorang yang adil. Makanya dalam akad nikah itu ya perhatikan, sebelum menikahkan putri kita istighfar, kita banyak minta ampun kepada Allah, ya, minta halal kepada orang-orang yang kita zalimi segala macam. Makanya sebelum akad nikah ada yang namanya khutbatun nikah. Nikah sunnah. Apa isinya di antara apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, tubna ilallah. Betul. Kami bertobat kepada Allah min jami'il ma'asi wa dzunub kabiriha wa saghiriha. Astaghfirullah min tarkus salat. Minta ampun kepada Allah dari meninggalkan salat. Wa min at-taksiri fiha, lalai dalam salat. Astaghfirullah min tarkiz zakat, dalam meninggalkan. Tujuannya apa? Biar taubat di situ. Karena syarat daripada wali juga saksi ini adalah orang yang adil. Kalau fasik gagal sah, naudzubillah min dzalik. Oke, hati-hati, penting begitu. Jadi salafun saleh mereka yahdad katsir, hati-hati lebih banyak dalam persoalan bab nikah di situ. Kenapa? Biar tujuannya jangan sampai pernikahannya ternyata dihukumi tidak sah. Naudzubillah. Ya. Apalagi jadi KUA yang sembarangan tuh. Ya. Tanya dulu, nih yang datang mau kawin perempuan siapa? Tanya dulu, ya, perawan berjanda, begitu. Ini bukan bercanda. Ya, pasti karena hukumnya beda antara. Dibilang, saya janda bapak, dibilang. Ya, oh janda, jandanya sebabnya kenapa? Ditinggal mati, apa? Cerai hidup. Jawab lagi sama perempuannya, tinggal mati, oh tinggal mati. Ya, matinya kapan? Surat matinya. Bukan kau tahu. Penting ini hukumnya. Iya, biar tahu di perempuan sepi dari pernikahan, sepi dari masa iddah. Dia bilang meninggalnya kemarin sebulan yang lalu. Lah, lu mau kawin masa iddahnya belum selesai. Bisa nggak begitu tuh ya? Bisa, yang batung begitu gak paham dia. Oh meninggalnya baru sebulan yang lalu. Astagfirullah. Dan orang yang tinggal mati suami harus menjalankan iddah 4 bulan 10 hari. Di masa iddah nggak boleh nikah, kagak sah di situ. Ya, orang yang masuk ngelamar aja kagak boleh, apalagi nikah di situ, itu kagak sah. Itu pentingnya, ya dipahami begitu. Oh ditinggal cerai sama suami, cerai hidup misalnya. Tanya, ini cerai tahap berapa nih? Tahap lebih. Ceweknya bibi, perempuannya bilang, bapak mau saya, bilang. Bukan nanya, ya. Karena beda-beda di situ. Oh, ternyata talak misalnya. Ini kita bicara hukum. Iya. Kapan tuh talaknya? Nah, tanya lagi, ibu ini masih mengalami haid atau sudah tidak? Monopos bahasanya. Karena iddahnya orang yang masih haid 3 kali suci. Kalau yang sudah tidak haid 3 bulan. Tujuannya apa? Biar tahu ini perempuan sepi dari ikatan pernikahan dan juga dari ikatan masa iddah. Jelas ya? Islam perhatian luar biasa begitu. Itu tujuannya begitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga tadi arkan nikah ada banyak di sini. Disebutkan bahwasanya wa fi zawj khamsatu syurut.
Nah, suami pun ada syaratnya. Suami sama istri ada syaratnya. Yang pertama al-hil, yang halal tentunya. Artinya apa? Yang bukan mahram sama dia. Wa ta'yin, ditentukan. Yang mana nih yang mau kawinin nih? Yang perempuannya. Mesti jelas. Kita punya anak perempuan 2 misalnya, mau ngawinin sama seorang laki-laki. Saya kawinkan kamu dengan salah satu putri saya. Ini kagak sah begitu. Harus ta'yin putri yang mana? Yang nomor 1 atau nomor? Atau yang namanya fulana atau fulana. Jadi seperti itu. Kemudian disyaratkan juga pada suami apa? Ayya'rifa ismaha wa nasabaha au aina. Tahu tuh calon istrinya namanya siapa? Ya, namanya siapa? Atau ainnya aja. Namanya enggak tahu dia. Pakai isim isyarah aja. Bapaknya bilang, dinikahkan dengan putri saya fulana. Ini orangnya. Saya terima nikah daripada putri bapak. Yang ini orangnya. Bicara sah hukumnya? Hukumnya sah. Yang jelas mesti yang kita kawinkan tahu. Kemudian di antara syaratnya apa? 2 orang saksi. Ayyakuna ahliyan li syahadah wa ayyasma'a al-adad. Kalau saksi orang yang dengar, yang budak jangan. Budak kagak dengar gimana caranya ya? Jangan. Ya saksi itu kan minimal 2. Biasanya kan dalam akad nikah yang hadir banyak. Ya semuanya itu adalah saksi. Cuma yang dicatat itu ya 2. Masa sekampung dicatat kebanyakan. Tanda tangannya kebanyakan. Jadi minimal 2 saksi. Nggak boleh kurang dari 2. Nggak boleh kurang dari 2. Dan yang afdal lagi ijma atau jam'u ijma jam'in min ahlus salah, mengumpulkan banyak orang-orang saleh. Para ulama kumpulin segala macam tujuannya agar biar dia ini sah tidak sahnya dalam pernikahan. Nah, ini pernikahan sakral nih, ya sakral. Karena Rasulullah juga mengatakan kepada pemuda-pemuda yang sudah mampu buat nikah, jangan ditunda, ya, jangan ditunda. Kata Rasulullah, ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil faraj wa arwadu lil basar wa man la fa alayhi bisawm fa inna lahu wijabun. Kata Rasulullah, segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Jangan kagak udah ada kemampuan, bismillah. Jangan pakai nunggu ntar dulu, bahaya. Ya, ini syahwat masya Allah beli zaman sekarang. Nah, kita untuk menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menikah ini bisa memejamkan mata. Lebih menjaga ahsanu lil farji, menjaga kepada kemaluan. Yang kagak belum ada kemampuan untuk menikah, kata Rasulullah, hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija, karena berpuasa dapat mengurangi kadar syahwat gitu. Bukan mematikan, ngurangin kadar syahwat. Ini udah belum kawin, udah cukup umur belum kawin, makanya banyak lagi. Berbahaya di situ. Ya, dianjurkan untuk berpuasa. Dan dalam pernikahan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan Rasulullah, an-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang enggan, enggak mau terhadap sunnahku, bukan dari golonganku yang sempurna. Artinya apa? Dia itu orang yang butuh kepada nikah, maka dianjurkan untuk menikah. Lain halnya, dia itu orang yang tidak termasuk butuh kepada nikah. Bahkan kalau nikah bisa membahayakan dia, bisa mengabaikan istrinya, bisa enggak tanggung jawab kepada istrinya. Berarti ghairu muhtaj ila nikah, orang yang enggak butuh kepada nikah, ya enggak apa-apa. Atau misalnya dia disibukkan dengan satu ibadah yang mana enggak membahayakan dia kalau dia enggak nikah, lebih bagus mengosongkan dengan ibadah. Banyak para ulama kita yang mereka enggak menikah. Al-Imam An-Nawawi, Ad-Dimashqi, Yahya Syarafuddin An-Nawawi, ulama besar, karangannya ratusan, semuanya dibaca. Nur cahaya karangan beliau Imam Nawawi Ad-Dimashqi, dia
bukan Imam Al-Bantani ya, yang awal itu. Ini luar biasa. Dikatakan umurnya cuma 45 tahun. Meninggal dunia, dia itu belum menikah. Bahkan dari umurnya yang 45 tahun kurang lebih, ini kalau dihitung dari sejak lahir sampai meninggal, ini berapa ribu hari? Itu sehari dihitung bahwasanya dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia, ya, anggapannya hitungan karangan beliau ini kira-kira dikatakan sehari 10 lembar dibilang. Sehari berapa? 10 lembar. Ini kan nggak mungkin orang dari bayi kan nggak mungkin ya. Udah gede baru nulis. Ini diibaratkan yang umurnya pendek 45 beliau Imam Nawawi, kalau misalnya dari karangan beliau yang begitu banyak, ya diperkirakan sama ulama itu sehari 10 lembar beliau. Ini luar biasa. Jadi ulama yang luar biasa yang karangan kitabnya dibaca di mana-mana, manfaat buat umat. Kalau sibukkan diri buat gitu nggak apa-apa. Karena baginya kalau saya menikah sibukkan yang lain. Nah, kan buat umat aja deh. Tapi bisa menjaga dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak apa-apa. Kemudian dalam menikah banyak faedah di dalamnya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada beberapa faedah dalam menikah. Yang pertama, dengan pernikahan Allah anugerahkan buat dia dzurriyyah. Betul. Dengan sebab pernikahan. Jangan kata nikah punya anak, jangan. Dan Nabi mengatakan, tanakahu tanasalu, nikahlah kalian sehingga kalian berketurunan. Dengan kita dianugerahkan amanat titipan dari Allah berupa anak, ada beberapa hal yang bernilai ibadah. Apa? Yang pertama diantaranya untuk menggembirakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak umat Nabi. Dan Nabi bangga tuh umatnya banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Tanakahu taksuru, tazawwaju tanakahu taksuru, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahlah kalian sehingga kalian menjadi banyak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang terdahulu. Jadi dengan banyak umat Nabi Muhammad, satu kebanggaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diniatkan begitu. Kemudian dengan kita dianugerahkan titipan amanat berupa anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berharap doa anak kita. Kalau kita mati, siapa yang doain kita? Tetangga kita. Lupa ya. Teman kita apalagi lupa. Yang kita harapkan kalau kita meninggal dunia, yang bakal doain kita anak. Makanya Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min salas." Anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Arti terputus amalnya apa? Yang si mayit enggak bisa sholat lagi, enggak bisa puasa lagi. Makanya illa min salas, kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Wa waladun salihun yad'u lah, anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Doa kita yang kita ngarepin, doain kita betul. Nah, kemudian di antara faedah kata Rasulullah, kata Ibnu Ghazali ya, dengan dianugerahkan anak apa? Di antaranya anaknya meninggal sebelum balik. Meninggal dunia sebelum balik. Ini celengan berharga buat orang tua. Anak yang meninggal sebelum balik. Karena ada disebutkan dalam satu riwayat, ketika manusia dikumpulkan lil hisab, untuk dihisab, yajtami'un, berkumpul anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik. Pada kumpul dia, bukan dia mau kumpul dia. Ada sautan berkata, udkhulu al-jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Karena ada dosanya. Mereka mengatakan, la nadkhul hatta yadkhul abauna wa ummahatuna. Kami gak mau masuk dalam surga sehingga bapak ibu kami masuk ke dalam surga. Nah, sehingga ada suara mengatakan, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang-orang tua kalian. Wah, ini diantaranya syafaat terbesar anak yang meninggal sebelum balik. Sehingga disebutkan dalam sebuah kitab, ada ulama berharap, ya Allah nih, ada kayak anak saya yang masih kecil nih dia. Harap begitu, bayangin tuh.
Karena kepengen mendapatkan syafaat dari begitu. Kan berat ya. Zahirnya kasat mata dunia itu musibah berat yang pada hakikatnya menjadi syafaat buat dia di akhirat. Ini luar biasa. Sampai ada ulama berharap yang itu. Orang itu banyak ya. 13 ya. 10. Karena takut ya. Jaraknya kejauhan. Ya. Sekarang paling banyak 5 udah banyak ya. Banyak kan? Udah banyak. Kadang-kadang 5 bini 3. Iya. Dulu bini 1 11, 13 berkah luar biasa. Betul? Oh gitu. Udah banyak-banyak, 1 aja. Ya 1 tapi akur berkah insyaallah. Ya. Begitu. Jadi berharap. Ada kisah sedikit terakhir. Kita punya guru Habib Hasan Baharun ya, yang pendiri pondok pesantren Darul Bawa Dakwah yang ada di Pasuruan Bangil di sana. Ya, ini guru kita cerita nih kayak kita. Dia anaknya masih kecil meninggal dunia. Lepon Habib Hasan. Ada anak saya pernah meninggalnya. Ada yang besar apa? Ente ucapin alhamdulillah dibilang. Ucapin apa? Bingung nggak begitu? Kalau ada musibah anaknya meninggal dunia disuruh ucapin alhamdulillah, berat nggak? Berat. Jadi Ustaz, kalau ente nggak mau ucapin di via telepon ya, aneh putus persahabatan sama ente dibilang. Ucapin nggak? Jadi dia daripada diputus tidak ucapin alhamdulillah. Habis ngomong gini terangin dari riwayatnya, ya bahwasanya anak yang meninggal belum balik dikumpulkan nanti. Mereka nggak mau masuk dalam surga sehingga orang tuanya berikan syafaat. Ini Ustaz Kiai bukan nggak paham itu hadis, lupa ya, sedih. Tabiat manusia ditinggal meninggal pasti sedih. Itu bisyarah, kabar gembira. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah anugerahkan buat kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah, anak yang bakti sama orang tua, menjalankan perintah Allah, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mohon juga kepada Allah bihaqqi surat Al-Fatihah buat orang-orang tua kita yang masih hidup panjang umur sehat walafiat, buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburannya oleh Allah rawdah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa min kulli niyyatin salihah wa nawainak kama nawa salafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidina amin ya rabbana a'tarafna bi annana wa annana واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البر والتنام. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.